Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tadi kalian telah menggali informasi mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Ibu akan memberikan penguatan mengenai informasi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Kita simak yuk sama-sama. Laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, laporan keuangan laba rugi atau statement of profit or loss. Yang kedua, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik atau statement of change in equity. Laporan keuangan yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Laporan keuangan keempat, yaitu laporan arus kas atau statement of cash flow. Yang pertama, laporan laba rugi atau statement of profit or loss, yaitu laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Di sebelah kanan kalian bisa kalian lihat terdapat contoh laporan keuangan laba rugi suatu perusahaan, dan di sini terdapat hanya dua akun pendapatan dan akun beban. Di sini kalian bisa lihat akun pendapatannya. Nanti setelah dapat akun pendapatannya, ada akun lain yaitu akun beban. Akun beban-beban ditambah dan akun pendapatan akan dikurangi dengan akun beban. Di sini kalian akan mendapatkan informasi mengenai perusahaan mendapatkan atau memperoleh laba atau rugi. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik atau statement of change in equity. Laporan perubahan modal adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir periode. Akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal yaitu modal awal, laba atau rugi, price, dan modal akhir. Di sebelah kanan kalian terdapat contoh dari laporan perubahan modal. Di sini ada modal awal, ada laba bersih atau rugi. Jika laba dikurangi dengan price akan menambah modal dan jadilah modal akhir periode. Jika perusahaan mengalami kerugian, maka modal awal, rugi perusahaan, ditambah dengan pengambilan price, terjadilah pengurangan modal, lalu dikurangkan akan menjadi modal akhir periode. Neraca atau laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Neraca adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud terdiri atas jumlah aktiva, kewajiban, dan modal. Di sini terdapat dua bentuk neraca. Yang pertama, bentuk skontro dan bentuk stafel. Di sini bentuk skontro ada yang pertama akun aktiva dan di sebelah kirinya akun pasiva. Dan di jumlah di bawah ini
harus balance, harus sama. Dan untuk model Staffel itu bersusun ke bawah. Jadi pertama harus ada akun aktiva dan di bawahnya harus ada akun pasiva. Dan jumlah dari akun aktiva dan akun pasiva harus sama. Laporan yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Laporan arus kas adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar, tentang kas dan setara kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operational activity. Yang termaksud ke arus kas dalam aktivitas operasi, yang pertama penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, penerimaan jasa dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lainnya. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang atau jasa. Yang keempat, pembayaran kepada karyawan. Kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya. Keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan, kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Ketujuh, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi usaha dan dagang. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi atau investment activity. Yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri. Kedua, penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya. Ketiga, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Keempat, uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasan kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pembayaran kas sehubungan dengan future contracts, forward contracts, option contracts, and wrap contracts, kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan atau dealing atau trading, atau apabila pembayaran tersebut diklarifikasi sebagai aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan atau financing activity. Yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Kedua, pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Keempat, pelunasan pinjaman. Kelima, pembayaran kas oleh penyewa guna usaha atau lease untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembiayaan atau finance lease. Bagaimana? Informasi yang kalian dapat sama dengan kalian? Ibu harap sama. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.